Oleh karena itu Bapa, kami siapkan seluruh hidup kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam satu nama, itu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, shalom. Mantap, luar biasa. Haleluya. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan selalu baru setiap hari menyertai, memberkati kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, hari Pentakosta, saudaraku, hari ini yang kita rayakan bersama-sama, saya yakin dan percaya ada berkat yang baru di mana pencurahan Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang-orang yang percaya. Maka ketika pencurahan Roh Kudus terjadi atas saudara dan saya, maka akan terjadi kegerakan yang besar, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa, akan terjadi sebuah perubahan dalam dirimu, bahkan di tengah kota dan bangsa Indonesia, bahkan dunia akan mengalami pemulihan dari kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Kisah Rasul Bapak Ibu Saudaraku, ayat pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat semuanya katakan amin. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Anda yang hadir di gereja dan juga ada yang di rumah. Hari ini saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, dan sambil Anda melihat Alkitab Anda, supaya kita sama-sama menyimak apa yang saya baca hari ini. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Etam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka saudaraku yang kasih, kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita baca, membuat sesuatu dalam kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Karena saudaraku, kalau kita baca kembali ayat ini dan seterusnya, maka terjadi sebuah kegerakan yang besar, maka terjadi sesuatu hal yang besar, maka terjadi hal yang luar biasa, di luar akal dan pikiran manusia. Kalau Anda lihat sejarahnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, hari Pentakosta sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabit gandum. Sebagai ucapan syukur hasil panen gandum. Dalam bahasa Yunani atau Pentakosta itu berarti ke-50. Karena itu dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Nanti Anda bisa lihat dalam Ulangan 16 ayat 10. Saudaraku yang kekasih,
Di Israel itu dikenal ada beberapa hari raya, saudara enggak sih? Yang pertama adalah hari raya Paskah. Pada umumnya orang-orang Yahudi merayakan hari raya Paskah, yaitu hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum, dilakukan oleh 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Jadi yang hari kita rayakan hari ini adalah Bapak Ibu Saudaraku, hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Jadi kalau Anda lihat di pasal 2 ayat 1 tadi, coba buka. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, begitu banyak orang-orang yang berkerumun di sana. Mengapa mereka berkumpul? Mereka sedang merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ucapan syukur. Biasanya kalau jemaat GB Karisma ada ucapan syukur, banyak yang datang. Banyaknya. Kenapa? Karena ada makan. Haleluya. Kalau di sana ada capcay buyung hai, kan begitu ya. Ada ikan gurami, ada ikan kakap, ada ikan yang lainnya, sambalnya sambal terasi, sambalnya sambal balado. Ada sambal balado ya? Ada ya? Macam-macam sambal di situ. Maka saya yakin dan percaya kalau dibuat ibadah ucapan syukur, ada capcay buyung hai, ada ikan kakap, ada ikan gurami, ada ikan teri Medan, ada pete, ada jengkol. Orang Medan suka itu. Yang dia ada urusan yang lainnya, dia bisa nanti dulu itu urusan itu belakangan. Ini dulu yang penting. Saudaraku yang kekasih, hari Pentakosta adalah hari ucapan syukur. Karena mereka merayakan hasil panen gandum pada saat itu. Makanya ini terus-menerus mereka lakukan. Ini menjadi sebuah hari besar buat mereka. Ini menjadi sebuah kebiasaan buat mereka. Niat mereka bukan menerima pencurahan Roh Kudus. Tapi niat mereka adalah karena memang satu kebiasaan di mana tradisi orang bangsa Yahudi ada 3 perayaan yang besar. Hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun, dan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ini adalah hari raya ucapan syukur karena hasil panen. Baik banyak atau tidaknya mereka tetap bersyukur. Banyak atau tidaknya, besar atau kecilnya penghasilan, mereka belajar tetap mengucap syukur. Dalam sebuah ucapan syukur itu, maka mereka berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul merayakan ucapan syukur itu. Tetapi dalam sebuah perayaan itu, ada hal yang hebat terjadi, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku dalam perayaan Paskah ini, sebagaimana yang dirayakan oleh bangsa Israel pada umumnya, saudaraku yang kekasih, bahwa sesungguhnya dalam masa Pentakosta itu Anda merayakan hasil panen Anda walaupun masa Covid terjadi. Amin. Amin. Besar atau kecil yang Anda dapat, banyak atau tidak apa yang Anda dapat, tapi Anda tetap belajar mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya melihat sebagaimana yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan begitu banyak, masa raya panen pasti terjadi. Amin. Dan sedang berjalan dan sedang mengarah kepada masa raya panen. Panen apa? Panen jiwa-jiwa. Panen apa? Penuaian tanpa batas. Amin. Dan percayalah,
Kalau terjadi penuaian jiwa tanpa batas, maka berkat penuaian juga, berkat jasmani, Tuhan pasti cukupkan atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas karirmu, atas kesehatanmu, atas bisnismu. Tuhan pasti berkati. Amin. Amin. Iman itu. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya mereka merasakan dan menikmati janji Allah. Mereka mengalami berkat Tuhan. Saudaraku, mereka bersama-sama berkumpul. Dan saya berharap apa yang saya katakan ini, mari bersama-sama kita imani. Dalam masa Pentakosta orang-orang Yahudi, kita tetap belajar mengucap syukur. Karena mereka, Bapak Ibu Saudaraku, setelah terjadi hal ini, ada dua hal yang berdampak. Yaitu yang pertama, mereka menuai tanpa batas. Bahkan terjadi gelombang kegerakan yang besar terjadi. Yaitu penuaian yang tidak terbendung. Orang-orang tidak percaya menjadi percaya. Orang yang tadinya menyalahkan Tuhan, yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, mereka kembali kepada Tuhan. Percayalah, ucapan syukurmu akan membuat pintu surga terbuka. Percayalah, ucapan syukurmu akan membuat janji Tuhan digenapi atasmu. Hilangkan sungut-sungut. Saya sudah ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa bangsa Israel itu begitu lama keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena hanya satu yang pertama yang lebih mendasar. Mereka selalu bersungut-sungut. Persungut-sungutan adalah dosa. Persungut-sungutan adalah penundaan berkat terjadi atas Anda. Persungut-sungutan membuat waktumu yang kau kerjakan begitu lama. Persungut-sungutan membuat Anda tidak memperoleh janji. Persungut-sungutan membuat Anda begitu capek dan lelah. Makanya Alkitab selalu mengajarkan apapun yang terjadi atasmu, belajar mengucap syukur. Ada lagunya itu enggak ya? Ada berkat di balik mengucap syukur. Tahu lagunya, Lis? Kamu enggak tahu? Banyak yang lupa gara-gara COVID. Apa lagunya itu, Pak Adi? Ada berkat di balik mengucap syukur. Lupa juga. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Amin. Artinya ada berkat di balik mukjizat, di balik ucapan syukur. Ada mukjizat di balik ucapan syukur. Apa mukjizat itu? Salah satunya berkat yang akan Tuhan curahkan kepadamu. Katakan sebelah kiri kananmu kalau ada istrimu, itu makanya jangan bersungut-sungut terus, bilang begitu. Kalau kau bersungut-sungut tambah jelek kau, bilang begitu. Senyum, senyum Pepsodent, Citaden dan Deliden. Amin. Walaupun COVID ada di luar sana, Anda tetap belajar mengucap syukur. Amin. Jangan wajahmu hari-harimu begini, terus ketemu orang. Kemana saja, lama-lama ke kamar mandi pun wajahnya seperti parutan, tegang luar biasa. Akhirnya sarafnya terganggu, naik kolesterolnya, kena darah tingginya, lengkap sudah penderitaan. Tapi orang yang selalu bersyukur, dia belajar tersenyum. Senyum Pepsodent, Citaden dan Deliden. Amin. Amin. Masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, Anda harus belajar mengucap syukur. Anda harus banyak tersenyum, tapi jangan tertawa sendiri. Jangan senyum sendiri, nanti dibilang orang gila. Jangan wajahnya seperti parutan. Sudah wajahnya seram, tambah seram lagi. Kan begitu. Oke lah, COVID boleh datang, masalah boleh datang,
Tapi kita belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, perkumpulan ini yang mereka adakan adalah mereka tujuannya mengucap syukur. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini, Anda menerima 2 janji Bapak Ibu. Anda menerima 2 janji, ya kita gereja menerima 2 janji, yaitu janji yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, Anda mengalami berkat yang luar biasa. Anda mengalami terobosan yang luar biasa, yaitu berkat-berkat yang tertunda, tercurah atasmu, berkat-berkat yang mungkin selama ini tidak nyampe kepadamu, Tuhan berikan kepadamu, berkat-berkat yang selama ini saudaraku belum Anda dapat, Tuhan nyatakan kepadamu, karena saudara kasih di dalam ucapan syukur ada mukjizat. Dan yang kedua Bapak Ibu saya kasih, saya berharap dalam ucapan syukur hari Pentakosta ini terjadi berkat yang sangat besar, penuaian jiwa tanpa batas. Kalau orang yang tidak mengerti kebenaran, dia ngomong begini, Pak Pendeta, ngomongin jiwa tanpa batas, makan aja susah. Ngomongin hari gini, ngomongin jiwa-jiwa, dengarkan baik-baik, percayalah, di balik masa COVID ini, di balik masa kesukaran ini, akan terjadi kegerakan besar, akan terjadi hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, melebihi dari akal dan pikiranmu. Sehingga engkau berkata, wow, amin. Sehingga banyak orang berkata yang tidak pernah ngomong Yesus, dia langsung berkata, yes Yesus. Yang tadinya biasa-biasa kalau ngomong Yesus, Yesus yes. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, ketika ia mengalami terobosan, Yesus, yes, yes, yes. Amin. Enggak lagi letoy Bapak Ibu Saudara kasih, tapi rohmu bernyala-nyala. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan baik-baik. Mari, ada sebuah dampak, ada sebuah hal yang sangat luar biasa yang terjadi masa-masa Pentakosta ini. Lihat ayat yang ke-37 dari pasal 2 tadi. Ini yang terjadi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Next. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, siapa mereka yang bertanya ini? Ini yang ngomong tadi. Mungkin mereka mabuk. Kok mereka memakai bahasa kita? Mereka kan bukan orang kita. Mereka ini adalah orang-orang saudaraku yang tidak memahami kebenaran, yang tidak mengerti kebenaran, yang hidupnya belum dalam pertobatan. Tetapi masa pencurahan Roh Kudus, masa Pentakosta, banyak orang berbalik yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus, yang tadinya menolak Yesus. Mereka mengambil keputusan untuk bertobat dan dibaptis, dan mereka menerima kuasa Roh Kudus. Katakan wow. Maka ketika mereka bertobat, orang yang mengolok-ngolok tadi itu, orang di sampingmu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang di sampingmu bisa jadi mengolok-ngolok dirimu. Apa kamu sok rajin ke gereja? Orang yang di sekitarmu mengolok-ngolok dirimu. Apa kamu menyembah Tuhan yang mati? Masa Tuhan mati hidup lagi? Mana ada Tuhan manusia? Orang-orang yang benci nama yang kau sembah, nama Yesus. Orang yang menyakiti hatimu, mungkin bisa jadi suamimu, bisa jadi istrimu. Dengarkan baik-baik, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus atas mereka, maka terjadi terbalik hukumnya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Anda akan ketinggalan, tapi orang-orang tadi tidak percaya, orang-orang hidupnya bobrok akan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang membuat mereka mengalami sebuah perubahan.
Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Arti lagu itu ya? Coba. Yang tak mungkin, bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Dengar ini. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Dengarkan baik-baik. Berapa banyak ketika Anda sudah melihat walaupun tidak diekspos Bapak Ibu Saudaraku, yang tadinya mungkin mereka mengolok-olok orang percaya, yang tadinya berkata masa Tuhanmu manusia, masa engkau menyembah, masa Tuhanmu dilahirkan dengan seorang perempuan, dan mereka mungkin mengolok-olok Tuhan Yesus. Tapi dengarkan baik-baik, masa-masa perayaan, masa-masa panen raya akan terjadi, orang-orang akan berbalik dan orang-orang akan percaya kepada Yesus. Tapi tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan akan Tuhan nyatakan itu, dan engkau akan berkata, Yesus, yes! Yang mungkin hari-hari ini imanmu mulai rontok hanya gara-gara COVID Corona. Takut engkau ke gereja, takut engkau ibadah. Mungkin engkau mulai rontok, mulai ragu imanmu. Dengarkan baik-baik, camkan kebenaran firman Tuhan ini. Ayo, jemaat Tuhan yang mulai lemah, bangkit kembali. Ayo jemaat Tuhan yang ngomong Yesus bersusah, Yesus. Sekarang kau berkata, Yesus, yes. Amin. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menyertai. Amin. Amin. Yang imanmu mulai rontok satu persatu, sudah lebih kurang 2 bulan lebih masa COVID ini, mulai keraguanmu mulai muncul. Engkau mulai rasa ketakutanmu terlalu berlebihan. Bangkitkan kembali masa Pentakosta ini. Rohmu bernyala-nyala karena Tuhan menyertai hidupmu dan hidupku. Seperti aku membara hari ini. Amin. Amin. Pak, jangan iman konyol. Betul. Tapi kalau ketakutanmu terlalu berlebihan, ini engkau takut, itu takut, ini takut, itu takut. Hari ini, masa perayaan Pentakosta ini, dalam ucapan syukur ini, dalam penuaian pencurahan Roh Kudus ini, penuaian jiwa-jiwa ini, mari bangkitkan kembali semangatmu untuk engkau melayani Tuhan. Jangan lagi engkau berkata, sudahlah begini saja, sudahlah di rumah saja. Yang harusnya doamu, Tuhan, kapan kami kembali berkumpul bersama-sama dengan umatmu, memuji, bersorak-sorai. Itu Pak, Bu. Jangan pasrah dengan keadaan. Bangkitkan rohmu. Doa bersama. Ketika gereja Tuhan, ketika jemaat Tuhan, baik denominasi apapun, bersama-sama menyuarakan kepada Kristus. Dan masa raya Pentakosta ini akan terjadi kegerakan besar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Sari Jaang Wali Kota sudah mengeluarkan surat bahwa seluruh ibadah sudah bisa dibuka. Bapak Wali Kota kita sudah membuat surat bahwa seluruh rumah ibadah, baik ruang keramaian, tempat hiburan sudah bisa dibuka. Tetapi dengan protokol kesehatan. Bukan serta-merta engkau datang begini, langsung merasa engkau
seperti aderai. Enggak ngaruh aderai badanmu, tapi rontok juga kalau Anda sembarangan. Kita bersyukur masa raya Pentakosta, wali kota kita mengeluarkan izin untuk semua bisa beribadah. Saya mau tanya ke seluruh jemaat Tuhan, ada enggak Anda berdoa begini, Tuhan, sampai Anda menangis, kapan lagi kami bisa beribadah bersama Tuhan dengan umat-Mu? Atau Anda ketakutanmu saja yang kau pikirkan, kekhawatiranmu saja kau pikirkan, di mana Kristus yang tinggal, yang sekian tahun kau layani? Bapak bangkit hari ini. Bangkit! Tidak bisa kita terus menerus dalam ketakutan. Engkau harus keluar dari zona itu. Engkau harus keluar dari zona itu. Makanya pemerintah mengambil sebuah kebijakan, tetapi dengan sebuah catatan, dengan protokol kesehatan. Jangan juga Anda mentang, oh karena ada Yesus, ada Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Betul, memang Yesus luar biasa. Tapi dia dikasih apa? Anda dikasih pikiran. Dikasih pikiran ini Pak. Supaya apa? Anda namanya hikmat itu dipakai untuk kita tidak menjadi orang sembarangan. Kembali Bapak Ibu kepada kebenaran firman Tuhan. Ada dampak yang besar yang terjadi Bapak Ibu masa Pentakosta ini. Yang tadinya orang-orang yang mengolok Yesus, yang tadinya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, apa gerangan yang terjadi? Mereka berbalik, mereka percaya kepada Yesus, mereka menerima Dia, dan mereka bertobat dan meninggalkan kehidupan lama mereka. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, Anda yang tadinya suam-suam kuku, Anda yang tadinya malas-malasan ibadah, Anda yang tadinya malas-malasan baca Alkitab, Anda yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, Anda tadinya mungkin mengolok-olok istrimu karena datang rajin ke gereja, Anda yang tadinya mengolok-olok suamimu karena dia sering menaikkan doa syafaat dan selalu bersyukur. Dengarkan baik-baik, hari ini semua kita harus mengalami pertobatan. Amin. Semua kita harus mengalami pertobatan. Saudaraku, itu yang pertama. Masa raya terjadi dalam ucapan, dalam merayakan Pentakosta. Saudaraku, mereka mengalami pertobatan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mereka saudaraku menjadi bersatu. Mereka bersatu. Tadi yang pertama ada pertobatan, sehingga mereka hidup dalam pengajaran rasul-rasul dan ada persekutuan dalam diri mereka. Yang kedua Bapak Ibu, dampaknya adalah di ayat 44 bagian A, mereka menjadi bersatu. Siapa mereka? Murid-murid dan orang-orang yang membenci dan menolak Injil. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika kalau sudah Roh Kudus turun dan bekerja, orang-orang yang membenci Yesus, yang tadinya di kantormu, mereka mengolok-olok Anda, mereka mungkin membuli Anda, mereka mungkin ngomong sesuatu yang tidak benar di sekitar Anda, mungkin tidak ngomong langsung kepada Anda, tapi dengarkan baik-baik. Ketika Anda benar-benar bertobat, ketika Anda benar-benar bertobat, orang di sekitarmu pun akan mengalami pertobatan. Amin. Jangan berharap orang lain di sekitarmu mengalami pertobatan. Jangan berharap istrimu mengalami pertobatan. Jangan berharap suami mengalami pertobatan. Jangan berharap anak-anakmu mengalami pertobatan. Jangan berharap orang tuamu mengalami pertobatan. Jangan berharap anak-anakmu mengalami pertobatan. Kalau engkau sendiri tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Saudaraku, di dalam perkumpulan perayaan ucapan syukur itu, di sana ada orang-orang benar. Ada orang-orang yang bertobat. Dan Tuhan menyatakan kuasanya mencurahkan rohnya. Sehingga transfer spirit terjadi kepada orang-orang yang menolak Injil. Karena kegerakan terjadi. Karena di sana ada orang-orang yang mau diselamatkan. Dan dampak dari semua itu, maka orang-orang yang di sekitar semua yang ada di situ, apa kata Alkitab? Yesus membaptis berapa orang?
3.000 orang. Halo, percayakah Anda penuaian jiwa-jiwa tanpa batas terjadi buat Indonesia? Amin. Percayakah Anda penuaian tanpa batas akan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur? Amin. Percayakah Anda penuaian jiwa-jiwa tanpa batas akan terjadi di gereja Betel Indonesia, Jemaat Karisma? Baik Samarinda, Samarinda seberang, Lodiri Kubar. Percayakah Anda? Maka syaratnya adalah Anda dan saya harus mengalami pertobatan. Anda dan saya harus mengalami pertobatan, Pak. Anda harus mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang-orang di sekitarmu, bukan engkau yang mengubahkan dia, tapi dampak Roh yang ada padamu yang membuat mereka mengalami perubahan. Yang ketiga Bapak Ibu, dampak dari pencurahan Roh Kudus itu ada pengorbanan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak heran di setiap harinya ada di antara mereka rela menjual harta miliknya, tanah, lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang lain. Katakan wow. Katakan wow. Saya sudah pernah cerita kepada Anda. Saya punya latar belakang orang yang pelit. Pelit sekali saya. Manusia yang sekek saya ini. Kalau Anda tanya kenapa saya bisa berubah. Kalau Anda tanya kenapa Pak Gembala itu tidak pernah hitung-hitungan dalam pelayanan. Kenapa? Saya mau tanya kepada Anda. Kalau saya mau jawab, yang membuat saya mengalami perubahan. Yang pertama, Roh Kudus bekerja atasku. Yang kedua adalah orang yang di sampingku. Saya pada dasarnya orang yang pelit, Pak. Makanya tanya ibu tuh, kadang-kadang mana uang gereja, mana uangku, tidak pernah saya pernah hitungkan. Tidak pernah. Kenapa? Karena aku tahu Tuhanku. Karena aku tahu dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena aku tahu dan aku sadar, aku tidak pernah rugi untuk menolong orang lain. Aku tidak pernah rugi membantu orang lain. Aku tidak pernah rugi untuk mengembalikan yang terbaik kepada Raja yang sudah memberikan yang terbaik buatku. Amin. Pemahaman ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau Roh Kudus tidak berkuasa atasmu, Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengalami seperti ini. Istrimu, suamimu, kalau belum mengalami seperti ini, yang ada hanyalah sifat pelitmu, manusia lamamu. Seperti yang saya katakan, saya pada dasarnya manusia pelit. Kata bersama-sama, sambil tutup matamu sebelah kanan. Pelit. Coba Arnold, bilang Arnold, pelit. Itu saking seriusnya. Jujur, saya akui dosaku itu. Saya pada dasarnya manusia yang pelit. Ini dua-duanya lagi limparin. Pelit. Tadi kan cuma satu. Sekarang dua. Coba bersama-sama. Manusia yang pelit. Nah, itu. Saudaraku, aku memahami kebenaran itu. Roh Kudus yang membuat aku berubah. Roh Kudus yang membuat aku mengerti semua itu. Makanya aku tidak pernah hitung-hitungan dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan apapun, siapapun Bapak Ibu, tidak pernah. Yang pertama dia membuat aku berubah. Saya berharap dalam masa Pentakosta ini, Anda mengalami sebuah perubahan. Amin. Pak Pendeta ngomong begitu, ini masalah COVID Pak Pendeta, kita aja susah Pak Pendeta. Dengarkan baik-baik. Percayalah, kalau Anda kunci pertama Anda mengalami pertobatan, janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongmu. Karena ada lagu berkata, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, janjimu, bersama-sama.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Percayakah Anda dengan semua itu? Mari kita mengalami pertobatan. Kunci pertama adalah pertobatan. Kunci pertama adalah pertobatan. Kalau Anda bertobat karena Roh Kudus turun atas Anda, maka Anda mudah diajak untuk bersatu mengerjakan pekerjaan Tuhan walaupun masa-masa sulit terjadi. Begitu banyak komen di Facebook Bapak Ibu. Komen-komen yang sebenarnya mereka adalah anak-anak Tuhan, orang-orang lama. Saya tahu siapa mereka, teman sahabat saya. Tapi saya tidak komentari, karena kalau saya komentari sama saja saya gilanya. Ada yang komentarin seorang pendeta, dikomentarin karena khotbah persepuluhan pada masa Covid. Untung aja saya masa persepuluhan, masa Covid tidak khotbah persepuluhan. Nanti bisa dibully lagi. Ada sudah. Iya, itu kan aneh-aneh saudaraku. Ada juga saudaraku, ngapain masa Covid kasih persembahan-persembahan di gereja. Coba itu. Ini orang-orang sakit semuanya. Orang-orang sakit. Dia melanggar hukum kebenaran firman Tuhan. Padahal Alkitab mencatat orang yang menaburlah yang akan menuai. Dia tidak pernah baca Alkitab saudaraku. Seorang janda yang miskin. Dia memberikan seluruh yang dia punya. Tapi apa Tuhan nyatakan? Nyatakan musisat. Tetapi inti yang saya katakan Bapak Ibu, begini. Tidak perlu Anda berkomentar di Facebook dan segala macam. Kalau ada pendeta yang khotbahnya persepuluhan, ya biarin aja lah. Ngapain Anda posting-posting di Facebook seperti itu? Ngapain? Kalau ada gereja yang jalankan persembahan, ngapain Anda posting-posting seperti itu? Bukan gerejanya yang sakit, tapi Anda yang suka komen-komen di Facebook itu, di media sosial itu, yang sakit. Apa itu pendeta ini? Apa itu pendeta itu? Apa itu pendeta ini? Apa itu pendeta ini? Kasihan orang itu. Saya mau katakan, dia itu sakit jiwa. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan baik-baik. Percayalah, masa-masa sukar pun terjadi, Tuhan mampu menolong Anda. Masa-masa sulit pun terjadi, Tuhan sanggup cukupkan apa yang Anda perlukan. Asalkan Anda mengalami hidup dalam pertobatan. Asalkan Anda mengalami hidup dalam pertobatan, tidak dalam persungut-sungutan, tidak dalam kebencian, tidak dalam kemarahan, tidak dalam kekesalan. Percayalah, apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Berbicara banyak atau tidaknya, itu relatif. Tetapi belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Jadi hasil dari sebuah pertobatan, mereka mudah diajak bersatu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Gereja GB Karisma, gereja Sinode GBI, gereja-gereja yang lain, sinode apapun mereka, percayalah mereka semua gereja akan mengalami penuaian yang besar. Tapi Anda semua harus bisa diajak bersatu. Tim diaken, tim majelis, tim para pelayan, baik gereja manapun Anda, harus bisa diajak bersatu dengan gembala Anda, dengan pemimpin Anda, dengan sinode Anda masing-masing. Dengan gereja Anda masing-masing. Karena penuaian itu bukan mudah-mudahan, tapi pasti terjadi. Amin. Makanya Anda harus, dan saya harus bertobat. Supaya apa? Bisa diajak bersatu. Supaya apa? Yang ketiga tadi saya katakan, Anda tidak menjadi bumerang, Anda tidak menjadi batu sandungan, Anda tidak menjadi apa? Jadi hambatan dalam kegerakan besar. Pasti nanti ada Allah uang lagi, Allah menabur lagi, Allah, bibirnya sampai bimoli, bibir moncong 5 cm, hanya gara-gara ngomong Allah.
Haleluya. Jadi hari ini Bapak Ibu, suasana dalam Pentakosta hari ke-50, kiranya Anda dan saya mengalami pertobatan. Katakan yang terakhir. Katakan yang terakhir. Betul, ini yang terakhir. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 47 dikatakan begini. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah. Saya baca ini sampai merinding saya Bapak Ibu. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang yang bertobat. Katakan amin. Katakan Yesus, yes. Kalau saya bilang Yesus, Yesus. Kurang semangat. Yesus, yes. Biarkan sampai angin dari bawah keluar. Yes, perut. Sangkin Anda semangatnya, kan gitu ya. Kadang-kadang kan penekanan itu kan harus kuat. Tahu-tahu Anda tanda sadar, pret katanya begitu. Haleluya. Saudaraku, dan tiap-tiap hari, apa yang saya katakan tadi, masa raya, masa Pentakosta akan terjadi penuaian besar. Kok bisa Pak Pendeta? Ini kan masa COVID Pak Pendeta. Saya dengarkan baik-baik. Masa penderitaan ini Tuhan akan pulihkan. Masa penderitaan ini akan Tuhan nyatakan kuasanya. Masa penderitaan ini maka Tuhan akan singkapkan rahasia besar yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan aku percaya Tuhan. Aku percaya. Percayalah kepada Yesus yang mencurahkan rohnya kepadamu dan kepadaku. Maka penuaian tanpa batas terjadi. Aku percaya Kau turun tangan. Sekali lagi kita bersama-sama. Aku percaya. Imani apa yang kau dengar hari ini, apa yang kau lihat hari ini. Jesus Dia akan pulihkan kita semuanya. Gerejanya akan dipulihkan. Haleluya. Kau turun tangan. 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 Haleluya. Jesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, camkanlah dan peganglah kebenaran firman Tuhan.